Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mencari sesuatu sepanjang hidupmu? Sesuatu yang lebih dari sekadar harta atau kehormatan, sesuatu yang memberi arti sejati bagi jiwa yang gelisah? Inilah kisah seorang pria yang menempuh perjalanan panjang, meninggalkan segalanya demi kebenaran. Namanya Salman Al-Farisi. Ia bukan sekadar sahabat Nabi, melainkan simbol dari kebijaksanaan, keteguhan, dan pencarian tanpa henti. Kisahnya adalah kisah kita semua, perjalanan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Chapter 1. Jejak awal Salman Al-Farisi. Di antara barisan sahabat Nabi Muhammad, nama Salman Al-Farisi berdiri sebagai simbol pencarian kebenaran yang tulus dan penuh pengorbanan. Tidak seperti sahabat lainnya yang tumbuh dalam lingkungan Arab atau sudah mengenal Islam sejak awal, Salman datang dari belahan dunia yang jauh, dari tanah Persia, dengan nama asli Rozbeh. Ia dilahirkan di desa Jai, kawasan Isfahan, sekitar tahun 570 sampai 580 Masehi, dalam keluarga bangsawan Majusi yang kaya dan terhormat. Sejak kecil, ia dijaga ketat oleh ayahnya, seorang kepala desa yang fanatik terhadap ajaran Zoroaster, bahkan membangunkan menara api pribadi agar sang anak bisa merawat api suci tanpa gangguan dunia luar. Seperti kebanyakan anak bangsawan, Rozbeh dibesarkan dalam kemewahan dan pendidikan keagamaan yang mendalam. Ia mempelajari filsafat, ritual pemujaan api, serta kisah-kisah para leluhur yang dianggap suci. Namun di balik segala kemapanan itu, hatinya menyimpan keresahan. Apakah api yang bisa padam oleh tiupan angin layak disembah sebagai Tuhan? Pertanyaan ini muncul setelah ia tanpa sengaja menyaksikan sekelompok penganut Kristen beribadah dengan khusyuk dan sederhana. Ibadah mereka tidak megah, tetapi menyentuh. Dan sejak hari itu, api dalam hidup Rozbeh bukan lagi berasal dari altar Majusi, melainkan dari bara kecil dalam hatinya yang mulai menyala, bara pencarian. Pencarian itulah yang mendorongnya mengambil keputusan terbesar dalam hidup, meninggalkan rumah, harta, dan ayah yang sangat mencintainya, demi menempuh jalan kebenaran. Ia mengembara ke berbagai negeri, dari Suriah ke Mosul, dari Nashibin ke Amuriah, berguru pada para rahib Kristen yang dikenal kesalehannya. Dari setiap guru, ia tak hanya memperoleh ajaran monoteisme, tetapi juga keyakinan bahwa zaman ini akan datang seorang nabi terakhir yang membawa agama suci dari tanah Arab. Ia berpindah-pindah, sering menjadi pelayan bahkan budak, tapi tak pernah menyerah mengejar cahaya yang dijanjikan. Kisah hidup Salman Al-Farisi adalah kisah tentang keberanian untuk berpaling dari warisan demi keyakinan yang lahir dari hati. Dalam masyarakat yang menilai kemuliaan dari darah dan warisan, ia justru mengorbankan keduanya untuk sesuatu yang lebih tinggi, kebenaran. Ia tidak sekadar beralih keyakinan, ia bermigrasi secara spiritual, sosial, dan geografis. Dari istana api tempat ia dibesarkan, hingga padang-padang gersang tempat ia dijual sebagai budak, perjalanannya menunjukkan bahwa hidayah bukan datang tiba-tiba. Ia dijemput dengan air mata, pengembaraan, dan tekad yang tak pernah padam. Chapter 2. Dari perbudakan ke Madinah. Langit belum sepenuhnya terang ketika kaki Rozbeh menjejakkan tanah tandus di wilayah Arab. Ia bukan lagi anak bangsawan, bukan pula pelajar yang bebas berjalan dari satu guru ke guru lain. Ia telah menjadi seorang budak, diperjualbelikan dari satu tangan ke tangan lain. Dari kota Amuriah, seorang pedagang Arab dari Bani Kalb membawanya ke Hijaz, hingga akhirnya ia dimiliki oleh seorang Yahudi di Yatsrib, kota yang kelak dikenal sebagai Madinah. Namun, alih-alih patah oleh takdir, Rozbeh justru melihat ini sebagai petunjuk. Ia tahu, dari cerita para rahib terdahulu, bahwa sang nabi terakhir akan muncul dari tanah ini di antara kebun kurma, di kota yang penuh pohon dan tanah berbatu hitam. Dalam statusnya sebagai budak, ia menyimak setiap percakapan dengan hati penuh harap. Ia mengamati suku-suku yang datang dan pergi. Ia mencatat tanda-tanda kenabian yang pernah diajarkan para gurunya. Nabi itu tak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Di pundaknya terdapat tanda kenabian, dan ia akan datang dari arah Makkah, berhijrah ke tempat ini. Maka ketika berita tentang seseorang dari Makkah yang mengaku sebagai Rasul dan tiba di Yatsrib pun sampai ke telinganya, hati Rozbeh seolah berhenti berdetak sejenak. Inikah dia yang selama ini kucari? Tanyanya dalam diam. Ia tak ingin berharap terlalu tinggi,
tetapi tak bisa menahan gejolak harapan yang menyala di dadanya. Kesempatan itu datang ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat. Dengan hati-hati, Rosbeh mendekat dan menyodorkan makanan sambil berkata, "Ini sedekah." Nabi pun menolaknya dan membiarkan para sahabat memakannya. Esoknya, ia datang lagi, membawa makanan serupa, tetapi kali ini ia berkata, "Ini hadiah." Rasulullah pun menerimanya dan memakannya. Rosbeh semakin yakin. Ia pun mendekat dari belakang, mengintip punggung Nabi, mencari tanda kenabian yang terakhir, segel di antara kedua bahunya. Dan ketika ia melihatnya, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Engkau adalah dia. Engkau adalah Nabi yang kucari sejak bertahun-tahun," ucapnya sambil menangis. Maka berislamlah ia menjadi Salman, bukan lagi hanya anak Persia, tetapi saudara dalam iman. Pertemuan itu bukan akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari kehidupan baru. Salman akhirnya dibebaskan oleh Rasulullah dengan tebusan yang sangat besar, dan kaum muslimin membantu melunasinya. Ia pun menjadi sahabat Nabi, bukan karena kebangsaan, bukan karena status, tetapi karena kebenaran yang ia cari sendiri dengan cucuran peluh dan air mata. Dari budak yang tak punya apa-apa, ia menjelma menjadi pemegang ilmu, kepercayaan, dan tempat bertanya. Siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, maka akan Allah temukan pada tempat yang seharusnya. Chapter 3. Parit di tepi nubuah. Langit Madinah mulai kelabu. Angin gurun membawa kabar gelap dari utara. 10.000 pasukan musyrikin Quraisy dan sekutu-sekutunya bergerak menuju kota Nabi. Umat Islam saat itu jumlahnya tak lebih dari 3.000 orang, jauh lebih kecil dan tidak sebanding dalam kekuatan tempur. Di tengah kegelisahan dan musyawarah yang dipimpin Rasulullah, seorang sahabat yang baru saja menjadi warga Madinah angkat bicara. Dialah Salman Al-Farisi, mantan budak yang kini duduk sejajar dengan para sahabat utama. Dengan logat khasnya, ia berkata, "Di negeri kami, bila dikepung musuh dalam jumlah besar, kami menggali parit untuk menghalangi mereka." Usulan itu terdengar asing bagi telinga orang Arab. Mereka belum pernah melihat metode pertahanan seperti itu dalam sejarah peperangan mereka. Tapi Rasulullah, yang selalu terbuka terhadap hikmah dari manapun datangnya, langsung menerima gagasan itu. Maka dimulailah penggalian Khandak, parit di sisi utara Madinah, satu-satunya sisi terbuka yang tidak dilindungi oleh bukit atau kebun kurma. Salman, dengan latar belakang militer dan teknik dari Persia, berada di barisan paling depan. Memegang cangkul, menggali tanah, memotivasi, dan memberi arahan teknis. Ia tidak hanya menyumbangkan ide, tetapi juga menjadi motor utama pengerjaan lapangan. Semangat kaum muslimin saat itu tidak hanya didorong oleh ancaman musuh, tetapi juga oleh teladan dari Salman dan Rasulullah sendiri yang ikut menggali. Dalam satu peristiwa, para sahabat tak mampu menghancurkan batu besar yang menghalangi parit. Salman mencoba, tetapi juga gagal. Lalu Rasulullah datang, memukul batu itu 3 kali, dan dari setiap pukulan memercik cahaya. Sambil tersenyum, Nabi bersabda, "Aku melihat istana-istana Kisra, Persia, Kaisar, Romawi, dan Yaman terbuka untuk Islam." Sebuah isyarat bahwa perjuangan mereka saat itu akan melampaui batas geografi dan kekuasaan. Perang Khandak bukan sekadar tentang strategi militer. Ia adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang menghargai ilmu, keterbukaan, dan kontribusi lintas budaya. Salman, orang asing di tanah Arab, justru menjadi kunci dalam menyelamatkan kota suci dan penduduknya. Maka tak heran jika setelah kemenangan itu, kaum Muhajirin dan Ansyar berebut mengklaim Salman sebagai bagian dari kelompok mereka. Namun, Rasulullah menyelesaikan perdebatan itu dengan satu kalimat yang abadi, "Salman minna, ahlul bait." Salman adalah bagian dari kami, keluarga Nabi. Sebuah pengakuan suci atas kebesaran hati, akal, dan keberanian seorang pencari kebenaran yang kini telah menemukan rumahnya. Chapter 4. Dari sahabat ke negarawan. Wafatnya Rasulullah mengguncang hati umat Islam, termasuk Salman Al-Farisi. Ia kehilangan sosok yang bukan hanya pemimpin dan nabi, tetapi juga sahabat dan keluarga ruhani. Namun, kehilangan itu tidak membuatnya surut. Justru di masa transisi inilah, Salman menunjukkan jati dirinya sebagai pribadi visioner yang tetap teguh pada nilai, meski dunia berubah cepat. Di tengah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, Salman tidak tampil sebagai sosok ambisius, tetapi sebagai suara hikmah yang berbicara hanya ketika diperlukan,
tajam, tegas, dan bersih dari kepentingan pribadi. Ketika Khalifah Umar bin Khattab memulai ekspansi besar ke wilayah Persia, Salman tidak menarik diri dari sejarah tanah kelahirannya. Ia justru menjadi jembatan budaya dan diplomasi antara dunia Arab dan Persia. Dengan wawasannya yang dalam tentang masyarakat Persia, bahasa, adat, dan sistem pemerintahan, ia menjadi aset strategis dalam penaklukan tanpa penindasan. Umar mempercayakan Salman untuk menjadi gubernur Al-Madain, ibu kota kuno Persia, yang dahulu merupakan pusat kemegahan Kekaisaran Sassanid. Tapi yang membuat Salman istimewa bukanlah jabatan itu, melainkan cara ia menjalaninya. Sebagai gubernur, Salman hidup sangat sederhana. Ia menolak rumah mewah dan tetap bekerja sendiri, menenun, membuat keranjang, dan menginfakkan hasilnya. Ia tidak memiliki pengawal, tidak tinggal di istana, dan tak jarang terlihat berjalan kaki mengunjungi rakyatnya. Ketika diminta menjelaskan alasannya, ia berkata, "Aku ingin menjadi pemimpin yang tidak terhalang dari rakyat oleh dinding-dinding dan keangkuhan." Ia memerintah bukan dengan tongkat, tapi dengan teladan. Bahkan dalam urusan agama dan ilmu, Salman tak segan berdialog dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, menjawab dengan logika dan hati, bukan sekadar retorika. Peran Salman di masa Khulafaur Rasyidin adalah bukti bahwa seorang sahabat tidak harus berada di garis depan peperangan untuk memberi dampak besar. Ia adalah cermin Islam yang matang, yang menyeimbangkan hikmah dan kekuasaan, dunia dan akhirat. Di akhir hidupnya, ia tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian lusuh, kitab, dan nama baik yang harum. Ketika ajal menjemputnya di Al-Madain, dunia kehilangan seorang negarawan sejati, dan umat kehilangan suara jernih dari seorang pencari kebenaran yang sampai akhir hayatnya tetap menjaga jarak dari kemewahan. Dari Persia hingga Madinah, dari budak hingga pemimpin, Salman telah menjelma menjadi legenda yang menghubungkan langit dan bumi. Penutup. Salman Al-Farisi adalah bukti bahwa kebijaksanaan tidak datang dari darah atau keturunan, tetapi dari perjuangan dan pencarian. Ia mengajarkan bahwa kebenaran harus dikejar, kebebasan harus diperjuangkan, dan kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan rendah hati. Terima kasih telah menyimak kisah Salman Al-Farisi. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel ini untuk konten Hikayatul Hayat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.